Hai teman-teman, balik lagi bareng gua Abram. Sekarang jam 6:06 ya teman-teman ya. Hari Jumat, tanggal berapa ya? 19 ya? 18 kah? Tanggal 18. Hari ini kita buat videonya agak telat ya teman-teman ya. Semalam kita rada ngantuk gitu. Dan lagian wifi kita juga belum top up lagi. Jadi ya langsung tidur deh. Hari ini kita buat jam 6 ya teman-teman ya. Pagi ya. Udah terlalu pagi lah. Jadi di sini gue pengen liatin sesuatu ke kalian semua. Gue punya buku ini teman-teman. Ini buku tentang luka yang ku simpan sendiri ya. Dari Kopi Opi. Gue pengen bedah buku ini. Kita bedah sama-sama ya teman-teman ya. Kenapa gue pengen bahas buku ini nantinya? Karena menurut gue buku ini bagus ya. Habis itu lumayan relate lah untuk diri gue sendiri. Dan juga relate untuk orang-orang yang terlalu menyimpan lukanya sendiri ya teman-teman ya. Terlalu banyak menyimpan masalahnya sendiri. Dan buku ini juga banyak menjelaskan untuk kalian yang terbiasa untuk berdiri sendiri teman-teman. Jadi ini kita bahas nanti ya teman-teman ya, nggak sekarang. Gue di sini cuma ngomong aja kalau buku ini bagus buat kalian baca dan juga bisa menyentuh hati kalian. Gue baca ini ya dikit ya kali ya. Cover belakangnya. Tak ada yang benar-benar bahagia. Tak ada hidup yang sepenuhnya berisi kemudahan. Setiap orang punya lukanya sendiri. Setiap orang punya kesulitannya sendiri. Jadi buku ini menjelaskan bahwa semua orang itu gak ada yang benar-benar bahagia teman-teman. Pada dasarnya tak ada hidup yang sepenuhnya berisi kemudahan. Itu ya fakta ya. Setiap orang itu ya emang seperti itu. Setiap orang punya lukanya sendiri. Iya, gue juga punya luka gue sendiri. Lu juga punya luka lu sendiri. Kalian juga punya sendiri. Pada dasarnya di dunia ini ya gak ada yang bahagia gitu. Ya pasti ada lukanya masing-masing. Ya tapi berbeda-beda aja gitu. Ada yang memilih menyimpan lukanya sendiri karena tak mau merepotkan siapapun. Ada yang memilih menikmati lukanya sendiri karena berpikir tak akan ada yang benar-benar peduli. Ini contoh orang-orang yang emang terbiasa bisa menyelesaikannya semua sendiri ya teman-teman. Ini contoh orang-orang yang terbiasa tegak di kakinya sendiri, bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Ya pada akhirnya dia terbiasa sendiri aja gitu. Walaupun di satu sisi dia butuh orang lain juga. Dia butuh sesiapapun. Ya tapi emang karena udah terbiasa sendiri ya udah. Jadi dia berjalan dengan kakinya sendiri, tegak dengan kakinya sendiri. Ya dia tidak membutuhkan orang lain dan pada akhirnya dia ya menikmati lukanya sendiri gitu. Ada ya teman-teman ya orang yang seperti itu ada di dunia ini. Dan ada juga orang yang gak bisa. Kalau dia lagi luka itu dia nggak bisa nyimpen sendiri, dia harus cerita ke orang lain gitu. Orang lain hanya akan menghakimi atau justru berbahagia di atas penderitaan yang dia alami. Itu fakta ya teman-teman ya. Nggak semua orang di dunia ini bisa mengerti apa yang kita rasakan. Dan nggak semua orang juga di dunia ini bisa paham dengan diri kita. Intinya kalau kita cerita ke orang lain, ya nggak semua orang peduli gitu. Orang yang sayang kepada kita akan menerima cerita kita, akan menerima kekurangan kita, akan paham dengan cerita yang kita ceritakan kepada dia. Ya beda halnya dengan orang yang nggak suka dengan kita gitu. Yaitu menganggap ya cerita yang kita ceritakan itu ya nggak penting, ya bodo amat gitu dia bilang. Lanjut teman-teman, kita punya hak untuk bersedih. Iya, setiap orang itu punya hak untuk bersedih. Nggak menutup kemungkinan mau cowok ya teman-teman ya. Cowok itu juga bisa nangis teman-teman. Silahkan kalau emang kalian butuh nangis sebentar, sejenak. Silahkan teman-teman.
Dan cewek juga yang biasa independen juga jangan terlalu menahan diri untuk tidak menangis karena terbiasa kuat. Jadi ya tetap bisa menangis, siapapun orangnya tetap bisa menangis. Bahkan sosok ayah yang paling kuat sekalipun dia juga bisa menangis kalau emang udah sampai titik capeknya gitu. Kita punya hak untuk memilih menyimpan atau berbagi rasa sakit. Yap, mempunyai rasa sakit itu pilihan. Jadi kalian berhak untuk menyimpannya sendiri, atau kalian juga berhak untuk berbagi kepada orang yang kalian percaya. Hanya saja, kali ini mari sama-sama memahami bahwa kita tak sendiri. Nah, jadi di buku ini teman-teman, dia menceritakan kalau kita punya luka, kalau lu punya luka, kalau kalian semua punya luka, ya kita berbagi sama-sama teman-teman. Tapi buku ini mengarahkan kita berbagi di dalam buku ini, bukan ke orang lain. Jadi penulisnya ini mengajak kita untuk sama-sama memahami bahwa kita itu nggak sendirian teman-teman. Nanti kita bacain teman-teman ya, nanti kita bedah buku ini sampai halaman akhir teman-teman. Setiap orang di bumi ini punya lukanya sendiri. Tak perlu membandingkan luka siapa yang paling hebat, kita hanya perlu bertahan dari luka kita sendiri dan kembali bangkit. Meski aku paham itu adalah hal yang sulit. Nah, jadi sesakit apapun luka yang kita alami, sesakit apapun luka yang lu alami, yang gua alami, cobalah untuk bertahan teman-teman. Jangan putus asa, apalagi berpikir sampai mengakhiri hidup. Ya kita bangkit sama-sama lah teman-teman ya. Nanti kita bedah buku ini, kita bangkit sama-sama dengan buku ini. Ini lumayan menyentuh hati gue juga buku ini. Banyak sih buku-buku yang pengen gue baca, tapi ya gue sekarang lagi BU juga teman-teman. Ada hal yang lebih penting yang harus gue duluin. Jadi ya gue kesampingin dulu buku-buku yang pengen gue beli. Gue pengen juga baca buku, kalau nggak salah gue judulnya itu Ayah Ini Arahnya Kemana. Habis itu buku dari Koko apa ya, yang judulnya itu Nak Kamu Nggak Apa-apa Kan, itu kalau nggak salah itu judulnya, atau gue lupa ya teman-teman. Gue pengen baca buku itu juga. Banyak sih buku yang pengen gue baca, tapi di sini ada tulisan yang terlalu ditimbulkan oleh buku ini. Meski benar Tuhan selalu ada, tapi boleh kan jika aku membutuhkan satu manusia untuk bersedia ada. Ini dalam ya teman-teman ya. Meski benar Tuhan selalu ada, tapi boleh kan jika aku membutuhkan satu manusia yang bersedia ada. Jadi mungkin penulisnya ini udah berada di titik capek ya teman-teman ya. Dan pada akhirnya bukan cuma dia, bukan cuma yang menulis buku ini, mungkin gua, mungkin lu juga, mungkin kita semua. Kalau udah di titik capek banget, udah di titik paling akhir nih, udah gak tahu mau ngapain lagi, ya kita mengharapkan ada satu manusia gitu yang bersedia selalu ada buat kita gitu. Mungkin dalam artian pasangan, sahabat, pokoknya satu manusia aja, orang yang kita percaya di dalam hidup kita, sampai pada akhirnya kita bisa cerita apa aja ke dia gitu. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman, nanti kita bedah buku ini sama-sama. Di sini gue udah tandain ya teman-teman ya. Ada poin-poin yang lumayan menyentuh kata-katanya teman-teman. Jadi di sini gue pin gitu ya teman-teman ya. Ada kertas gitu, kertas kecil. Apa ini? Pakai pin paper ya. Pakai pin paper. Gue udah tandain buku ini. Jadi nanti kita bahas per poin-poin aja teman-teman, boleh. Enggak kita bacain semuanya. Karena kalau buat bacain semuanya ya buat apa gitu ya. Mending kalian baca sendiri gitu ya. Tapi kalau memang nanti banyak permintaan buku ini baca sampai habis, mungkin ada ini ya. Karena ada tipe-tipe orang yang emang gak suka membaca tapi suka mendengar. Tapi belum ada aja yang bahas tentang buku ini. Nanti boleh gue bacain dari awal sampai habis ya teman-teman ya. Ya semoga aja gak melanggar hak cipta gitu. Karena ini gue bacain buat kalian aja gitu. Tapi ini nanti gue pengen bahas aja sih, bedah. Gue jelasin per poinnya teman-teman ya. Di sini gue udah pin gitu, pakai pin paper.
Jadi ada beberapa poin ya teman-teman ya yang lumayan menyentuh hati gua. Ya semoga aja itu juga bisa menyentuh hati kalian ya teman-teman ya. Di sini contohnya aja gua pin ada kata-kata di buku ini yang lumayan menyentuh hati gua itu. Aku sedang menangis sekarang, tangisan yang membuatku kelelahan dengan diriku sendiri. Ini gua pin karena lumayan relate di hidup gua teman-teman. Pokoknya nanti kita bahas lah. Jadi sekarang sampai di sini dulu aja teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Thank you yang udah support gua sejauh ini. Kalau ada masukan dan saran, boleh tinggalin di kolom komentar ya teman-teman ya. Tapi seperti biasa teman-teman, berkomentar lah dengan yang sopan teman-teman ya. Gua Abram, see you guys.